Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Nanda Saraswati. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Nanda. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang atmosfer. Nah, materi ini berada di dalam mata pelajaran geografi kelas 10 IPS. Oke, nah kalian bisa lihat gambar di samping. Di sini ada gambar beberapa warna langit. Ya, sebelum Ibu bahas lebih jauh tentang materi lapisan atmosfer, nah Ibu akan bertanya dulu, apakah kalian pernah melihat warna langit yang berbeda-beda setiap harinya? Ya, setiap harinya pasti tentunya kalian melihat warna langit yang berbeda-beda. Ada langit yang berwarna biru, ada langit yang berwarna orange. Orange ini ketika fajar datang pasti warna langit itu berubah menjadi orange. Nah, terus ada lagi yang warna keunguan. Biasanya ini terjadi ketika petang hari, dan bahkan ada langit yang warnanya itu bagus atau indah. Nah, ini biasa disebut dengan fenomena atmosfer. Nah, bisa kalian lihat yang di bagian paling bawah ini merupakan langit dengan fenomena aurora. Nah, warnanya berbeda-beda. Jadi ada warna biru, orange, keunguan, bahkan ada fenomena aurora. Nah, apa sih penyebab dari perubahan warna langit di setiap harinya? Nah, perubahannya adalah salah satunya materi yang kita akan bahas ini, yaitu adanya lapisan-lapisan atmosfer. Lantas, atmosfer itu apa ya? Atmosfer itu terbagi menjadi dua kata, ada atmos dan ada sphere. Atmos itu artinya uap atau udara, sphaera itu adalah lapisan. Jadi, jika digabungkan, atmosfer itu berarti lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, sekarang udara itu atau atmosfer itu banyak sekali yang namanya mengandung gas dan uap air. Nah, salah satunya adalah penyusun dari atmosfer itu ada zat utama sama ada unsur-unsur lainnya. Zat utama dari penyusunan atmosfer yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen ini jumlahnya paling banyak, yaitu 78,08%. Nah, sedangkan oksigen yang kedua jumlahnya 20,95%. Yang ketiga ada argon dengan jumlah 0,95%, dan yang terakhir ada karbon dioksida dengan jumlah 0,034%. Nah, itu merupakan zat utama dari penyusunan atmosfer. Tapi ada unsur-unsur lain juga sebagai bahan penyusun dari atmosfer, yaitu seperti ada neon, helium, ozon, metana, hidrogen, dan sebagainya. Nah, itu adalah unsur-unsur atau zat penyusun dari atmosfer. Seperti benda lainnya atau hal lainnya, atmosfer juga memiliki sifat fisik. Nah, bisa kita perhatikan sifat fisik dari atmosfer. Sifat fisik atmosfer yang pertama ada berada pada ketinggian 0 km sampai 560 km di atas permukaan tanah. Walaupun atmosfer itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa terhingga, kita nggak tahu jaraknya sampai mana, tetapi ketinggiannya bisa kita ketahui, yaitu 0 km sampai 560 km. Nah, sifat yang kedua adalah terdiri dari unsur gas, debu, dan uap air. Yang ketiga, atmosfer itu tidak berwarna, tidak berwujud, dan tidak berbau, tetapi bisa dirasakan dalam wujud angin. Jadi atmosfer itu bisa kita rasakan dalam wujud angin. Terus selanjutnya ada dapat menyebabkan tekanan karena atmosfer itu mengandung massa berat. Selanjutnya dapat mengembang dan menyusut, dan yang terakhir terdiri dari lapisan-lapisan udara. Nah, sifat fisik yang terakhir inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu lapisan-lapisan udara. Kita bisa lihat nih, di sini ada lapisan-lapisan atmosfer atau lapisan-lapisan udara, di mana lapisan atmosfer ini terdiri dari beberapa lapisan, dari yang paling dekat dengan bumi sampai yang paling jauh dari bumi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Yang pertama, lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer ini berada pada ketinggian 0 sampai 18 km di bawah permukaan laut.
Karakteristiknya, yang pertama terdapat fenomena iklim dan cuaca. Jadi yang terjadi di bumi ini seperti hujan, petir, kilat, pembentukan awan dan sebagainya ini berada di dalam lapisan troposfer. Nah, yang kedua karakteristiknya terdapat yang namanya lapisan tropopause. Lapisan tropopause itu adalah lapisan antara troposfer dengan stratosfer. Yang ketiga, suhu udara mencapai minus 60 derajat Celcius, sedangkan di permukaan air laut di daerah tropis sekitar 27 derajat Celcius. Dan yang terakhir, sebagian besar 80% massa atmosfer berada di troposfer. Oke, itu lapisan yang pertama ya, troposfer. Terus kita naik ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada pada ketinggian 18 sampai 60 km di bawah permukaan laut. Nah, karakteristik apa yang dipunyai sama lapisan stratosfer? Karakteristik yang pertama adalah terdapatnya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ini adanya di dalam lapisan stratosfer. Nah, karakteristik yang kedua, karena stratosfer ini terdapat lapisan ozon, sehingga stratosfer ini punya fungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, karakteristik yang terakhir terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan antara stratosfer dengan mesosfer. Yaitu yang kedua ya, stratosfer. Nah, sekarang kita naik lagi ke lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 60 sampai 80 km di bawah permukaan laut. Nah, karakteristik yang dipunyai sama mesosfer itu yang pertama, mesosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda langit. Contohnya benda langitnya apa? Meteor. Jadi meteor yang jatuh ke permukaan bumi itu pasti akan terbakar habis di dalam lapisan mesosfer. Terus yang kedua, terdapat lapisan mesopause. Mesopause itu adalah lapisan antara mesosfer dengan termosfer. Nah, yang terakhir, pada ketinggian 80 km dpl, suhu udara mencapai minus 90 derajat Celcius. Nah, itu lapisan mesosfer. Kita naik tingkat lagi ke lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer berada pada ketinggian 80 sampai 100 km di bawah permukaan laut. Karakteristik apa yang dipunyai sama termosfer? Yang pertama adalah memiliki temperatur antara minus 40 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius. Yang kedua, terdapat gelombang radio dan telekomunikasi. Dan yang terakhir, terjadi proses ionisasi. Jadi di dalam lapisan termosfer ini banyak sekali yang namanya ion. Jadi terjadi proses ionisasi. Bahkan di dalam lapisan termosfer ini terdapat yang namanya fenomena aurora. Jadi terbentuknya fenomena aurora itu ya adanya di dalam lapisan termosfer. Nah, kita naik lagi ke lapisan yang paling terakhir, yaitu lapisan eksosfer. Nah, lapisan eksosfer berada pada ketinggian 800 sampai 1500 km di bawah permukaan laut. Karakteristik apa yang dipunyai? Nah, karakteristik yang dipunyai sama eksosfer ini memang tidak banyak, tetapi dia ini adalah lapisan yang paling panas. Karena sudah lapisan yang paling atas, semakin atas pasti lapisannya semakin panas udaranya. Nah, terus yang kedua, lapisan ini berfungsi sebagai lapisan pembatas antara luar angkasa dengan bumi. Gitu. Jadi itu merupakan lapisan-lapisan atmosfer, gitu ya. Jadi lapisan atmosfer itu ada 5 ya. Yang pertama ada troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan kelima adalah eksosfer. Tropos, stratos, mesos, termos, dan ekso. Dan semua lapisannya memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi lapisan atmosfer? Oke, semoga kalian bisa memahami dan menyimak dengan baik ya materi lapisan atmosfer. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam geografi, lestari bumiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.